Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-mab'us rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Segala puja-puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siang ini saya berada di rumah orang tua kami, Pak Haji Mus. Beliau adalah ayahanda dari A. Faldi, pemilik kafe Nazir yang bertempat di Riung Mumpulung 3 nomor 100. Riung Mumpulung 3 nomor 100, Komplek Riung Bandung, Gede Bagi, Kota Bandung. Insya Allah memulai kembali aktivitas di kafe new normal, insya Allah dengan prokes, dengan segala hal yang terkait dengan aturan pemerintah kita ikuti. Setelah sempat beberapa saat untuk dalam tanda petik istirahat dulu karena memang anjuran-anjuran dari pemerintah, rehat, istirahat, atau mungkin berhenti sebentar, boleh jadi adalah salah satu hentian yang baik. Ibaratnya untuk kembali memikirkan yang sudah kita lakukan dan kemudian memetakan hal-hal yang perlu kita lakukan. Bila perlu, kalau kata orang tua dulu, mundur dulu beberapa langkah untuk kemudian menghimpun energi, maju kembali, dan tidak ada kata putus asa dalam Islam. Kita paham bahwa putus asa adalah tidak baik, maka terus dalam segala kondisi kita bisa maksimalkan hal-hal yang perlu dimaksimalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman, Maha Rahim, dua sifat Asmaul Husna yang jadi ikon, jadi simbol sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Asmaul Husna adalah Rahman, Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, luar biasa membukakan pintu-pintu rezeki. Dan kita paham ada sebuah keterangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa salah satu dari 9 dari 10 pintu rezeki ada di kegiatan tijarah atau perdagangan, perniagaan. Insya Allah membuka kafe adalah bagian dari salah satu bisnis, bagian salah satu dari tijarah, bagian dari salah satu penjemput rezeki yang sangat-sangat dimuliakan dalam Islam. Faldi, saya turut bergembira ada anak muda yang luar biasa terus mencari format terbaik dalam berusaha. Mungkin dari segi menu ada perubahan gitu ya, dari segi macam ada perubahan, dan bahkan tidak saja kafe ya, sekarang ke madu dan lain sebagainya. Ini hal yang benar-benar bagian dari menjemput rezeki karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita faham juga ada riwayat dari 9 dari 10 sahabat Nabi yang dikabarkan dijamin masuk surga. 9 diantaranya adalah pedagang, pebisnis. 1 berprofesi, yang 1 yang melanjutkan keprofesian. 9 itu adalah 9 dari 10 itu adalah berprofesi sebagai pedagang. Insya Allah kita orang muslim, kita orang beriman, yang bagus kualitasnya kita katakan bagus, yang kualitasnya B kita katakan B, yang kualitasnya C kita katakan C. Dan perdagangan ini, kata Ibnu Abi Dunya, harus dijemput. Kalau uang menggumpal pada sekelompok orang, maka pertanda masyarakatnya kurang sehat, kata beliau. Tapi kalau merata,
kemudian banyak beredar, maka sesungguhnya ini adalah bagian dari ciri sehatnya masyarakat. Kita paham juga setiap langkah terhitung sedekah, setiap keringat yang mengalir, yang menetes untuk menjemput rezeki adalah bagian dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga paham, mengulang kembali cerita Sa'ad Al-Ansori yang tangannya dicium oleh Rasulullah ketika salaman, "Wahai Sa'ad, tangan Anda kenapa? Tangan saya kasar ya Rasulullah. Karena setiap hari membelah kayu bakar, setiap hari membelah batu untuk menafkahi anak keluarga saya. Tangan Anda adalah tangan akhirat." Dan Rasulullah, manusia yang paling agung, paling mulia itu, mencium tangan Sa'ad Al-Ansori. Ini sebuah isyarat buat kita, sepanjang masih nafas bergerak, masih ada nafas, badan masih segar, maka sepanjang itu ada amanah untuk menjemput rezeki. Dan bagi kita orang beriman, rezeki itu insya Allah akan nanti berguna di akhirat, karena kalau lagi ada kecukupan, ada kelapangan, pasti tidak lupa zakat, infak, dan sedekah. Dan kita juga tidak lupa beribadah ketika sedang mencari rezeki. Yang terakhir, pesan dari Al-Faldi, pesan untuk Al-Fandi, di antara ikhtiar yang kita sempurnakan, di antara ikhtiar yang terus kita coba untuk mencari format terbaik, tidak luput adalah urusan spiritual. Tetap doa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hari ini yang kita lakukan dengan membaca surah Yasin umpamanya. Allah Subhanahu wa taala, kita menghadap ke Allah, mohon kemudahan, mohon dibukakan pintu-pintu yang sulit sebelumnya, mohon dibukakan untuk segala hal yang terkait dengan kemudahan. Dan juga tidak lupa menasihatkan pada diri sendiri, kepada semuanya, bahwa salah satu yang membukakan pintu rezeki juga takdim, takrim kita kepada orang tua, memuliakan orang tua. Insya Allah sudah lulus ya, insya Allah. Pada saat tertentu orang tua itu terkesan rewel dan terkesan cerewet. Saya juga mengalami hal itu. Semua orang juga mungkin ada pernah sedikit beda pendapat dengan orang tua. Namun yang perlu kita pahami bersama, orang tua itu tidak ada yang tidak sayang pada anaknya. Orang tua itu tidak ada yang tidak ingin anaknya lebih maju, pasti. Adapun pendapat-pendapat dari banyak orang, terutama orang tua, itu mesti kita muliakan. Kalau seorang ulama itu mengatakan, seorang mubalik, kalau orang tua jangan langsung dibantah, ya boleh, ya boleh, gitu-gitu. Nanti di jalan sambil mencari yang terbaiknya bagaimana. Mohon maaf, salah seorang personil band tertentu, mohon maaf ya, band tertentu, kok sulit sekali bikin lagu, sulit sekali cari label, waktu itu belum nemu, sulit sekali untuk maju. Ada yang memberikan nasihat, mohon maaf, ini mencerita, diambil spirit terbaiknya, positifnya, yang tidak bagus ya boleh kita tinggalkan. Disuruh mencuci kaki orang tua dan kemudian airnya diminum. Kalau saya sih menganjurkan cukup mohon maaf dan mohon didoakan oleh orang tua, karena doa yang paling keramat, kata Roma Irama, yang paling mulia, maksudnya yang paling suci itu bukan kuburan, bukan benda-benda apapun, kecuali setelah Allah dan Rasulullah adalah orang tua, terutama ibu. Gitu. Mohon maaf, mohon dilancarkan, mudah-mudahan segalanya lancar. Dan band yang tadi sampai saat ini masih aktif, dan kemudian mohon maaf kalau saya pribadi menilai lirik-liriknya lirik-lirik yang sosial spiritual yang bagus gitu. Alhamdulillah, sekali lagi turut bergembira. Al-Faldi di usianya yang masih berapa? 30. Masih muda, 30. Saya sudah hampir 50. Sudah bikin kafe, sudah bikin banyak hal. Apa saja selain kafe, Al-Faldi? Yang baru? Parfum anak kayak gitu. Parfum anak, ya, madu, jahe instan, kaos sudah enggak. Oh, ganti ya. Iya, online-onlinean. Cuma parfum anak, parfum remaja kayak gitu. Ya. Madu sama jahe instan. Jahe instan. Iya. Dan ini
ini mudah-mudahan bagi wasilah untuk mendapatkan rezeki dan Allah lancarkan semuanya. Amin. Itu yang kami sampaikan. Mohon doanya juga kepada pemirsa Nihwan TV. Semoga usaha ini yang kafenya berada di Riung Mumpulung 3 nomor 100 Allah lancarkan, tetap kita prokes, dan juga madu, jahe instan, parfum anak, parfum remaja juga insya Allah bagian dari bisnis yang halal, dagang yang dianjurkan dalam agama. Insya Allah pedagang yang jujur adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.